Selamat pagi, saudara yang kasih Tuhan. Kita ketemu lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Sebelum kita memulai persekutuan kita, sebelum kita membaca Alkitab, merenungkan berita firman Tuhan, mari kita naikkan pujian berikut ini. Saudara yang kasih Tuhan, bacaan kita pagi ini akan terambil dari Mazmur 46, ayatnya yang kedua sampai keempat. Mazmur 46 ayat 2 sampai 4 yang berbunyi demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Anda perhatikan hari ini cuaca mulai mendung. Tadi 1 jam lalu masih cukup cerah ya. Ini saat ini di Australia, di Melbourne sudah mulai mendekati akhir-akhir musim dingin.
Jadi sebentar lagi di sini akan memasuki musim semi atau spring, dan orang mulai banyak keluar ya, sinar matahari mulai cukup banyak. Tetapi ada satu yang khas tentang cuaca dari kota Melbourne ini. Kalau Australia biasa disebut sebagai, atau negara-negara lain yang tidak ada di garis khatulistiwa seperti negara kita Indonesia, negara-negara lain itu biasanya yang baik di utara maupun di selatan biasa disebut sebagai negara 4 musim, karena mereka mengalami pergantian 4 musim, mulai dari musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Tapi kota Melbourne ini secara khusus terkenal dengan sebutan sebagai kota dengan 4 musim. Jadi bukan cuma negara ya, tapi kota ini mengalami 4 musim. Dan Anda bisa mengalaminya dalam satu hari, jokesnya begitu. Jadi misalkan pagi-pagi Anda bangun, ya cuaca itu sekitar pukul 6, pukul 7, masih suhu udara di luar itu masih sekitar 3, 4, 5 derajat, dingin. Tiba-tiba nanti pukul 11, suhu jadi 15 derajat, matahari bersinar cerah. Anda pikir, kita mau keluar ya, saya bisa keluar menikmati udara yang cerah, mungkin piknik di taman-taman. Kalau kata orang Jawa, dilala ya, tiba-tiba pukul 1, langit itu gelap dan tidak lama turun hujan. Nanti sore-sore cerah lagi, panas, terik lagi. Jadi pergantian cuaca itu bisa berlangsung hanya dalam waktu yang sangat singkat ya. Dalam sehari Anda bisa mengalami berbagai jenis iklim gitu. Jadi bukan jokes juga, kenyataan memang, dan saya sudah membuktikannya ya. Nah, cuman yang menarik adalah di sini, yang pengalaman saya adalah kita bisa cukup berpegang pada apa yang namanya perakiraan cuaca ya, atau perkiraan cuaca, weather forecast. Orang dulu suka sebutnya ramalan cuaca, tapi kalau kata ramalan tuh kok berkesan klinik gitu ya. Jadi orang gunakan istilah perakiraan atau tadi ya, perkiraan atau ya forecast ya, apa yang akan terjadi. Dan perakiraan cuaca itu bisa diakses dengan mudah ya, lewat apps-apps di telepon genggam yang memberitahukan perkiraannya dalam 1 hari ke depan. Jam sekian cuaca akan seperti apa, jam sekian akan hujan, gerimis, mendung, atau panas, matahari bersinar. Nanti lengkap dengan perkiraan suhunya, bahkan misalnya ada indikasi hari ini akan angin kencang sehingga suhu akan jadi lebih dingin terasanya daripada yang terdata. Dan itu kadang bukan cuma berlangsung 1 hari, tapi bisa seminggu ya, diberikan perkiraan. Sehingga saya melihat orang banyak yang sudah bersiap. Misalkan hari ini diramalkan nanti kira-kira pukul 12 atau 2 akan gerimis, hujan. 80% kemungkinannya. Saya melihat orang-orang yang keluar rumah sudah menggunakan mantel panjang, sepatu boot ya, kalau hujan ada cipratan air agar sepatunya tidak basah, dan menenteng payung. Nah, pertanyaannya apakah perkiraan itu akan tepat 100%? Tidak selalu. Tentu kadang-kadang ada yang meleset, apalagi kalau itu adalah perkiraan cuaca dalam 1 minggu misalnya, bisa berubah. Tapi paling tidak itu memberikan sebuah pegangan yang cukup bisa dipercaya, sehingga orang bisa mengatur di hari ini akan kemana, kira-kira cuaca akan dihadapi seperti apa, dan bagaimana dia harus bersiap-siap. Nah, saudara dikasih Tuhan, dalam hidup kita sesungguhnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Orang bisa membuat banyak forecast ya, perakiraan. Apa yang akan terjadi ke depan? Soal ekonomi, akan ada ini, dan ini, dan ini. Karena perang di Ukraina, perselisihan Amerika dengan Cina misalnya yang makin kuat ya, lalu segala macam hal lainnya menimbulkan resesi ekonomi secara global, akan membuat hidup makin berat, harga-harga akan naik, dan sebagainya. Dan orang bisa membuat langkah atau rencana. Saya akan lakukan ini, berhemat, berinvestasi, dan sebagainya. Demikian juga untuk hidup kita. Mungkin kita bisa membuat perkiraan.
oh di usia sekian saya menargetkan ini dan ini, saya mau mencapai posisi ini, saya ingin mewujudkan impian ini buat saya dan keluarga saya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi masalahnya adalah seperti perkiraan cuaca yang tadi sebetulnya sudah cukup teliti, sudah cukup akurat, toh bisa juga meleset, bisa juga tidak sesuai, karena kita tidak bisa mengatur alam. Sama seperti kita tidak bisa mengatur kehidupan kita. Kita bisa bersiap-siap, kita bisa mengambil langkah-langkah untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Kita bisa mengambil, bisa membuat rencana, tapi kita juga harus membesarkan hati untuk bersiap kalau ada hal-hal yang di luar kemampuan kita untuk kita antisipasi. Dan kadang-kadang kalau hal itu terjadi, kita menjadi kecewa, kita menjadi putus asa, kita marah mungkin, ya Tuhan ini bagaimana sih? Saya sudah merencanakan ini dan itu. Saya sudah pingin jalan-jalan ke sana kemari, saya ingin membeli rumah, menikah dan sebagainya. Kok bisa terjadi hal yang tidak diinginkan, yang tidak saya maui? Padahal saya sudah berdoa, sudah menyerahkan segalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita mengajarkan hal-hal itu sangat mungkin terjadi. Pandemi lah yang kita sudah jalani sampai tahun ke berapa ini, kedua atau ketiga. Banyak rencana dirancang orang sebelum Maret 2020. Apa yang terjadi? Semuanya harus diubah. Semuanya harus disesuaikan. Lalu bagaimana kita menyambut semua itu? Nah, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Perhatikan ayat berikut ini. Sekalipun bumi berubah, gunung-gunung bergoncang di dalam laut, ribut dan berbuih airnya, gunung-gunung goyang oleh geloranya. Sekalipun apanya yang terjadi, kalau kita percaya bahwa Allah adalah penolong kita, kita mau mempercayakan diri kita, hidup kita, rencana kita ke dalam tangannya. Maka perubahan-perubahan yang terjadi tidak akan membuat kita gentar. Mungkin kita akan takut, kita akan sempat mengalami keputusasaan. Tapi kalau kita selalu ingat akan Allah penolong kita, maka kita akan mempercayakan diri kepadanya. Menghadapi perubahan-perubahan seperti itu, kita tidak akan kehilangan iman, kehilangan kepercayaan, kehilangan pengharapan bahwa di tengah semuanya Allah sang penolong sejati berjalan bersama kita, mengarungi perubahan-perubahan yang terjadi itu. Sehingga biarpun mungkin hidup kita seperti cuaca, tiba-tiba angin bertiup kencang, saudara. Tadi padahal panas, angin tidak terlalu kencang ya, sangat nyaman, cocok buat rekaman. Tiba-tiba angin mulai bertiup kencang, langit mulai mendung. Dan memang menurut perkiraan cuaca sekitar jam 2 atau 3 akan gerimis atau hujan. Sehingga saya buru-buru nih merekam renungan untuk persekutuan doa pagi ini. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi, perubahan apapun yang kita hadapi, ingatlah Allah itu penolong kita. Sekalipun semuanya berubah, gunung bergoncang, bumi bergetar, Allah tetap berjalan bersama kita, bersama saudara dan saya, mengarungi setiap pergumulan perubahan hidup kita. Jangan pernah kehilangan pengharapan, jangan pernah kehilangan iman kita pada Allah, Sang Penolong. Selamat pagi, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa dalam segala keadaan, dalam segala pergumulan, dalam segala perubahan yang terjadi, kami memiliki Engkau sebagai Allah kami. Allah yang mengasihi kami, Allah yang selalu bersama kami, Allah yang menguatkan kami. Karena itu kami percaya menghadapi masa depan yang kami tidak ketahui, kami boleh bersandar kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, kami memasuki masa depan, menjalani masa depan tetap dengan pengharapan dalam Tuhan.
Dan sekalipun apa yang kami rencanakan mungkin tidak terjadi, kami tidak patah semangat. Bahkan berikanlah kepada kami ya Tuhan, hati yang mau selalu terbuka akan rencana Tuhan yang baik buat kami. Sehingga kami boleh menghadapi ketidakpastian, ketidaktahuan dengan iman bersama dengan Tuhan yang senantiasa berjalan bersama kami. Karena itu kami mau berdoa untuk setiap kehidupan yang kami jalani. Kami mau berdoa untuk para pemimpin di dunia ini, khususnya dunia yang saat ini dikatakan setengah menuju pada resesi atau bahkan sudah ada dalam resesi ekonomi global. Beri hikmat kepada para pemimpin sehingga di mana ada pertikaian, di mana ada peperangan, mereka boleh sungguh mencari apa yang baik untuk kehidupan masyarakat luas. Bukan hanya apa yang menguntungkan bagi mereka, bukan hanya apa yang sesuai dengan ego mereka atau keinginan untuk memperoleh kekuasaan. Biar para pemimpin boleh melihat mereka-mereka masyarakat, orang-orang yang tidak bersalah yang menjadi korban dalam berbagai konflik. Biarlah dengan demikian kami semua juga mau terus berdoa dan berusaha mewujudkan damai sejahtera dalam apa yang bisa kami kerjakan. Mulai dari lingkungan yang paling kecil, di tengah keluarga, di tengah hidup persekutuan kami sebagai gereja, di tengah lingkungan tempat tinggal kami, lingkungan kerja kami, lingkungan kami belajar, dimanapun Tuhan hadirkan kami. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga dalam berbagai pergumulan mereka menghadapi ketidakpastian di tengah pergumulan ekonomi, mereka yang tengah bergumul dengan pekerjaan atau yang tengah mencari pekerjaan atau yang tengah bergumul dengan kondisi usaha mereka. Berikan kekuatan, berikan hikmat, bukakan jalan-jalan yang baik, pertemukan dengan orang-orang yang akan membantu. Tapi dalam semuanya tetap berikan ketekunan, berikan keuletan, dan berikan penyerahan diri kepadamu. Kami berdoa untuk setiap orang yang tengah bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Apapun yang tengah mereka gumuli, apapun pilihan yang sudah diambil, kami percaya mereka sudah menggumulinya bersama Tuhan. Karena itu kuatkan mereka dalam menjalani semuanya. Berikan apa yang baik darimu, berikan kekuatan, berikan sukacita, berikan juga berkat-Mu untuk keluarga yang mendampingi mereka. Secara khusus kami mau berdoa untuk Ibu Damayanti, Ibu Angel, Ibu Marliana, Ibu Erni Pranata, untuk Saudari Karunia, untuk Ibu Oktarina, untuk ayah dari Ibu Oktarina, untuk Bapak Hin Leong. Tuhan berkati mereka semua, hadirlah terus dalam setiap pergumulan yang mereka jalani. Kami juga mau berdoa untuk pergumulan kami pribadi yang tidak bisa kami bagikan kepada orang lain. Tapi kami percaya Tuhan yang selalu mendengarkannya. Inilah kami dalam doa-doa pribadi kami ya Tuhan. Demikianlah doa-doa kami ya Tuhan. Berikanlah kami apa yang terbaik dari-Mu, tapi juga berikan kami hati yang mau selalu terbuka akan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami serahkan doa ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami, yang juga sudah mengajarkan kami semua untuk berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu. Tiap detik tak berhenti, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat